Indonesia akan sehebat Palestina 10 tahun ke depan. Kalau nggak salah saya baca survei ini Ustaz, bahwa kemampuan orang Indonesia walaupun banyaknya muslim 43% aja yang bisa baca Quran gitu ibaratnya. Belum semua gitu. Dan sepertinya memang edukasi di pelosok-pelosok ini kan masih belum terjamah. Kalau menurut pandangan antum ya, seberapa ya? Betul. Saya sepakat. Saya di kampung juga sama seperti itu. Bahkan ada yang mengharamkan sekolah. Kenapa diharamkan sekolah? Jadi udah terpencil, kurang pendidikan juga. Ya, seperti itu. Kondisi ekonomi gimana, loh? Wah, itu jadi semuanya, kesehatan jadi kacau, kebersihan jadi kacau, terus juga ekonomi jadi kacau, semuanya jadi kacau. Kenapa begitu? Karena Palestina tempatnya kecil, terisolasi, tapi isinya orang-orang pintar. Diserang, mereka tenang, mereka terus bersabar, malah bisa membuat roket, bisa membuat tunnel dengan sarana yang sedikit. Karena apa? Karena tarbiyahnya tepat dan tarbiyahnya benar. Apakah Indonesia bisa seperti itu? Bisa banget. Loh, kita tapi kan banyak yang belum teredukasi. Tenang, karena ternyata ada dai squad yang akan turun ke jalan. Siapa dia? Salah satunya kita akan ketemu. Ini adalah Ustadz Miftahul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat antum? Alhamdulillah. Waduh, ini dia nih dai squad kita nih ada sini nih. Sebelum saya menanyakan nih, Ustadz, antum berarti tumbuh lahir di Sukabumi? Sukabumi asli. Sukabumi asli. Sukabumi asli. Kalau menurut pandangan antum, segitu pentingnyakah edukasi yang membuat Palestina begitu hebat? Ya, begitu. Kalau kita lihat gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala kan firman pertama itu apa gitu ya? Ya, kenapa jadi pendidikan itu menjadi begitu penting gitu ya? Seandainya kalau memang perang bisa menjadi penting, maka itu akan diperintahkan pertama. Tetapi untuk membuat peradaban, untuk membuat nanti bisa menciptakan kehebatan dan lain sebagainya, justru Allah membuka kalau dalam Al-Quran itu dengan wahyu pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita juga awal lahirnya kita nggak tahu apa-apa kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Semua yang sekarang jadi profesor, jadi doktor, jadi apapun, dia pas lahirnya nggak tahu apa-apa. Allah hanya ciptakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Berawal kita dari mata yang mau belajar, dari telinga yang mau mendengar, dari otak yang mau berpikir, maka dari situlah perjalanan peradaban manusia itu bisa dimulai sebenarnya. Waduh, Masya Allah ya. Ini dunia takjub ya. Sebuah daerah yang hanya kecil, nggak ada sarana, tapi bisa membangun tunnel yang nggak bisa dilacak oleh senjata modern. Semua pola-pola kehebatan modern ternyata takluk. Ternyata kunci belakang adalah edukasi. Nah, bicara mengenai penetrasi edukasi di Indonesia, ini kan literasinya kalau kita lihat ya, kalau nggak salah saya baca survei ini Ustaz, bahwa kemampuan orang Indonesia walaupun banyaknya muslim 43% aja yang bisa baca Quran, gitu ibaratnya. Belum semua gitu. Dan sepertinya memang edukasi di pelosok-pelosok ini kan masih belum terjamah. Kalau menurut pandangan antum ya, seberapa ya? Betul. Saya sepakat. Saya di kampung juga sama seperti itu. Bahkan ada yang mengharamkan sekolah. Kenapa diharamkan sekolah? Sebenarnya latar belakangnya pendidikannya muslim, gitu ya. Lalu mereka melihat fenomena-fenomena sekolah hari ini. Anak SMP, anak SMA. Mereka yang dari rumahnya anak lugu, anak polos, masuk sekolah, tahu pacaran, tahu zina, tahu apa. Terus ketika mereka pulang ke kampung, bawa iklan itu. Bagaimana kira-kira sikap ustadz yang ada di kampung melihat anak-anak yang keluaran dari sekolah seperti itu. Makanya ada juga dari ustadz-ustadz yang fobia gitu. Dengan pendidikan malah. Dengan pendidikan malah gitu. Jadi udah di pesantren aja gitu. Jangan ke sekolah, bahaya gitu. Itu salah satunya di kampung saya seperti itu awal ceritanya kenapa saya diutus ke sana. Nah, itu gimana ceritanya? Waktu itu kan sekarang nih program Ustadz nih ya yang namanya Squad Squad Dai Rumah Zakat. Ya, Squad Dai Rumah Zakat ini sekarang mungkin naik ke permukaan karena beberapa program yang sudah bisa berjalan di masyarakat, dirasakan manfaatnya. Awalnya dari keresahan itu kan gitu. Sasaran awalnya kampung sendiri. Kalau dari Rumah Zakat tugasnya desa sendiri. Jadi Rumah Zakat ngangkat brandingnya adalah desa. Desa ya. Jadi berbasis desa, program berbasis desa. Gitu. Awalnya ketika ada program itu
Antum sendiri udah tinggal di sana apa emang dibawa dari rumah zakat atau mungkin antumnya memang udah tinggal di lokasi kemudian bikin diskusi mengenai programnya atau gimana? Awalnya sebenarnya saya kan waktu itu selesai kuliah dari Mesir nih. Pas pulang kampung kata ayah udah di kampung. Ya. Tadinya ya pengennya ke kota dulu jadi dosen jadi apa gitu ya. Tapi kata ayah udah di kampung. Nah, ketika di kampung bingung. Ya. Saya harus mulai dari mana? Harus gerak dari mana? Terus juga siapa yang akan mendukung saya dan lain sebagainya. Datanglah platform Rumah Zakat membuka pendaftaran jadi dai. Maka saya daftarlah ke situ. Dan ternyata tugasnya untuk membangun kampung gitu. Jadi alhamdulillah sekaligus ya. Jadi sekalian Allah, ya. Iya, takdir Allahnya menentukan seperti itu. Lagi tertarik ada program itu. Iya. Langsung kolaborasi. Dan itu jawaban kayaknya karena saya taat pada orang tua. Kan saya tadinya mau menolak gitu ke orang tua, pengennya ke kota kemana. Tapi ya udah pulang kampung. Jawabannya Rumah Zakat kayaknya dari Allah gitu ya. Ya Allah langsung kasih jawaban. Iya. Berceritain nggak kondisi kampung sebelum ada program ini? Ketika sebelum ada Rumah Zakat, ya tadi kondisi di sana itu adalah dari segi pendidikan ustadz-ustadz itu masih sebagian haram sekolahnya, gitu ya. Jangan sekolah lah. Ini lihat anak sekolah memang banyak juga. Contohnya saya juga nggak bisa menyalahkan itu, gitu ya. Dan itu sah-sah saja kalau bagi saya. Sampai desa juga kebingungan kan seperti apa ini dan lain sebagainya. Dan jadi udah terpencil, kurang pendidikan juga. Ya, seperti itu. Kondisi ekonomi gimana lo? Wah itu jadi semuanya, kesehatan jadi kacau, kebersihan jadi kacau, terus juga ekonomi jadi kacau, semuanya jadi kacau. Oh gitu. Itu di daerah mana namanya Pak? Di Sukabumi. Sukabumi. Gitu ya. Iya. Sukabumi pernah nggak jauh dari sini deh? Iya. Oh itu tahun berapa Pak? 2015-an lah ya. 2015 ya? 10 tahun yang lalu tuh ya? 10 tahun yang lalu lah. Akhirnya ketika dimulai, apa dulu yang dijamah Pak? Nah, kan kalau di masyarakat itu yang paling berat sebenarnya menghadapi kultur apa namanya? Orang-orang senior gitu ya. Ustadz-ustadz senior gitu ya. Tokoh-tokoh yang sudah senior. Kita anak muda datang. Siapa kamu sih gitu ya? Kamu anak muda baru kemarin sore dan itu yang paling berat sebenarnya. Makanya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di sana itu adalah mendekati mereka sebenarnya ya. Yang kita silaturahmi dengan mereka. Terus juga kalau membuat program jangan berbenturan dengan mereka. Gitu ya. Dan kita juga harus cerdas kira-kira program apa nih yang tidak akan membuat konflik gitu ya. Biasanya kan kalau bawa-bawa agama ke kampung, ustadz itu merasa apalagi kalau fikih beda pendapat dan sebagainya itu biasa. Oh kamu kunut saya nggak kunut, udah kacau kalau kayak gitu. Makanya saya ngajukan ke Rumah Zakat masuknya lewat Quran. Quran kan netral sebenarnya. Kalau Quran dengan pihak manapun sebenarnya netral. Dan saya juga buat program Rumah Quran awalnya nggak berbenturan dengan program ustadz yang ada. Ustadz yang ada kan biasanya ba'da maghrib tuh, setelah maghrib. Saya bikin seminggu sekali, hari Minggu doang Rumah Quran. Gitu. Awalnya kayak gitu. Nah dari Rumah Quran itu sudah legal kan, boleh mendidik masyarakat, boleh mendidik anak-anak. Dan alhamdulillah ada dana dari Rumah Zakat. Awalnya kalau saya karena ada dana dari Rumah Zakat, yang mau ngaji hari Ahad saya kasih goceng gitu. Wah, rebutan. Ya rebutan pada ngumpul. Nah kalau orang sudah kumpul baru tinggal mengedukasi. Yang penting kita punya celah untuk masuk ke mereka, gitu ya. Dan kita juga tidak berbenturan dengan program mereka. Dan ketika kita mengadakan tersebut, masyarakat juga di sana juga welcome kepada kita. Nah seperti itu kalau waktu awal saya masuk ke sana itu seperti itu, melalui dari jalur Quran. Waduh, gitu Masya Allah. Tapi ngomongin sebuah kolaborasi yang luar biasa ya, respect juga ya jadi teman-teman Rumah Zakat ya. Mau turun ke bawah, biasanya kan ya sebuah corporate ya. Kalau kita ngelihat secara ya mungkin corporate, kemudian ada satu proyek atau kegiatan, pasti kan dilihat matematikanya dulu nih, benefitnya di mana, keuntungannya di mana segala macam. Ini kan kalau turun ke masyarakat gini, ke kampung kan nggak ada, ibaratnya apa yang mau ambil secara matematik gitu kan, ibarat keuntungan secara material kan nggak ada. Benefitnya memang inline. Antum ada niatan, Rumah Zakat juga punya program itu, sama-sama orang yang memiliki niatan membangun gitu ya. Itu prosesnya berapa lama untuk kemudian ta'aruf jadi? Kalau untuk ta'aruf saya nggak lama, 6 bulanan lah ya. 6 bulanan. Ya. Sabar juga tapi ya, Ustaz ya. 6 bulan. Ya intinya sih kita
jajakan tahap awal yang mereka takutkan dan mengganggu aktivitas mereka. Ya, yang udah jalan. Melengsarkan apa yang sudah mereka bangun. Mereka udah jadi tokoh, kita geser. Masjid-masjidnya terganggu. Pendidikan-pendidikan, termasuk yang paling mereka takutkan adalah membawa pemikiran-pemikiran baru dan istilahnya ya kayak gitulah. Jadi terjadi pertengkaran di masyarakat. Selama kita baik ngobrol, mereka welcome. Tapi kitanya harus hati-hati. Tadi jangan menabrak agenda-agenda mereka dan benar. Berarti memang dengan cara bersanding bukan bersaing. Iya. Ya, dan justru mereka kita sering kasih misalkan dari rumah zakat saya ada uang sebagian ya bawa bingkisan kasih juga ke mereka dan senang juga. Tahu. Iya, gitu ya. Tapi itu. Waktu di awal berarti kalau sarana gimana? Masjid banyak situ. Apa tepat justru memprihatinkan. Kurang. Ya, ada di slide yang saya buat dikirimkan ke rumah zakat itu awal-awal itu bangunan sudah mau roboh. Karena sebenarnya dari standar masyarakat ekonominya kan rendah ya. Dari sana akan berpengaruh kemana-mana sebenarnya, ke fasilitas termasuk ke apapun gitu. Dan rata-rata tadi karena memang di sana kurang terbuka dengan dunia yang luar, jadi akhirnya ya masjidnya kayak gitu, WC-nya kayak gitu dan lain sebagainya. Makanya tantangan awal itu adalah dengan tempat yang seadanya sebenarnya. Bangunan seadanya, tempat seadanya, masjid seadanya dan lain sebagainya. Dan itu tantangan saya rencanakan di 3 tahun pertama selesai sebenarnya. Maksudnya selesai? Ya bangunannya udah jadi dibangunin. Ada bangunan. Akhirnya udah lebih baik sekarang. Alhamdulillah sekarang jalan sudah masuk jalan mobil ke sana. Bangunan sudah berubah gitu. Dari program ini? Dari program ini. Jadi jalanan diperbaiki, bangunan masjid diperbaiki. Masjid diperbaiki. Sekarang udah punya asrama, sudah punya pondok tahfidz, sudah ini alhamdulillah. Sudah ada SMP, SMA. Ekonomi juga tumbuh. Kalau ekonomi Sukabumi memang lagi dilirik nasional kan hari ini. Jadi daerah ekonomi baru gitu, Sukabumi pusat ekonomi baru sekarang. Jadi memang di sana lagi banyak pabrik-pabrik besar. Ya, Masya Allah. Hari ini kalau Sukabumi. Jadi impactnya langsung terasa ya? Impactnya langsung terasa. Kalau bagi saya alhamdulillah gitu. Waduh. Jadi kalau kita lihat ini kan tadinya pada udah bisa baca Quran atau sebelum ada Quran? Belum. Susah. Kalau di kampung itu lebih banyak kalau pesantren-pesantren itu ke kitab kuning. Bukan ke Quran. Oh gitu. Jadi lebih ke arah fikih. Fikih ya? Tauhid. Jadi kita lebih kitab-kitab klasik gitu ya. Ketimbang kita mengaji kepada Al-Qur'an gitu ya. Jadi kemampuan bacaan Qur'annya memang minim sekali gitu ya. Nah, jadi, tapi sekarang udah mulai banyak. Sekarang hafid banyak dari kampung itu. Hafid bukan banyak. cuma bisa baca guys. Iya. Termasuk anak-anak di sana itu berpotensi jadi hafid Quran. Saya setiap tahun ke rumah zakat ngirimin 5 hafid. Dari situ. Oh guys, ini ya memang peran edukasi ya. Memang harus sabar. Tapi kalau nggak begini kapan kita tumbuh? Dan ini luar biasa ya. Kebanyakan kita mungkin ekspansi kemudian ke yang jauh-jauh, ternyata yang deket sendiri nggak terjamah. Ini ada di sekitar kita. Andai ada banyak sekali ustadz seperti Ustadz Miftah ini ya, kemana-mana, di mana-mana ada orang seperti antum nih, wah. Rumah zakat udah 1000 loh. Udah 1000, program udah 1000 dah. Udah 1000 titik rumah zakat. Udah 1000 lebih. Udah 1000 titik. Iya. Saya yang kuper kalau gitu. Dari 2012 kayaknya rumah zakat mulai. Oh, jadi squad dai ini udah 1000 titik kan guys. Ini Ustadz Miftah adalah salah satunya. Oh, Masya Allah. Sukabumi juga banyak, sebenarnya bukan saya aja. Masya Allah. Jadi proyek seperti ini yang kemudian under the radar, bergerak karena memang punya keinginan mengedukasi masyarakat. Kalau kita lihat, kalau kita mikirin secara kapitalisme, ini ekonominya digenerate sulit lah, gitu kan. Untuk apa proyek seperti ini nggak menguntungkan, begitu kan? Iya. Tapi ya begitulah kalau ternyata sebuah amanah itu diberikan kepada orang-orang yang hanif, orang-orang yang benar-benar memegang amanah, akhirnya jadi barang gitu. Jadi fakta jadi yang terjadi di lapangan, gitu jadi ya. program di lapangan. Jadi gitu bukan ya. hanya kalau uang zakat tuh disebarin cuma dimakan lalu hanyut, bukan kayak gitu. Tapi uang zakatnya disalurkan ke dai kan kalau di rumah zakat. Karena dai-nya dapat uang gajinya itu dari uang zakat. Nah, si dai-nya ini dengan digaji seperti itu, dia jadi bisa bergerak, tidak perlu memikirkan rumah, tidak perlu memikirkan resiko, dia jadi bisa bergerak bebas dan mengeluarkan ide-ide yang ada di kepalanya. Sebenarnya efektif gitu, rumah zakat itu efektif. Ya, kadang-kadang memang
dakwah gitu, bersiar gitu ya. Tapi terbentur dengan ekonomi. Iya, akhirnya memutuskan daripada dakwah mending kerja. Nah, itu dia. Makanya guys, yang seperti ini kita support ya teman-teman. Jangan khawatir deh mengenai programnya. Cukup teman-teman mungkin ya funding aja, berada jadi orang di belakangnya. Program dijalani udah ada nama timnya gitu kan. Jadi ini adalah kepanjangan tangan kita ya, atau mungkin kepanjangan tangan orang-orang baik untuk supaya sampai ke lapangan ya. Kita nggak usah capek-capek datang ke sana. Alhamdulillah untuk yang udah berkontribusi berarti punya pahala jariahnya 1000 titik itu dong. Dan sebenarnya di Indonesia coba kalau Mas main ke kampung-kampung banyak sebenarnya ustadz yang mau berjuang. Mengedukasi masyarakat ikhlas tanpa dibayar. Mereka berjuang sudah banyak. Sebenarnya bukan saya salah satu contohnya. Cuma di sana banyak sebenarnya. Misalnya jadi contoh sebelum ada program ini pun kan udah ada ustadz di dalamnya. Ada ustadz di dalam. Itu kan pasti ustadznya juga gratis dong. Iya, kan gratis. Maksudnya orang Muslim seperti punya ada DNA Muslim adalah DNA ikronya itu ada. DNA berdakwahnya juga ada kan gitu. Tahu sesuatu pengen ngajarin padahal mungkin taunya dikit gitu kan. Ya, tapi yang ada tahu diajarin. Nggak ada pendapatan dari situ, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jalan dulu. Apalagi ada yang Newport tambah tajam. Nah, makanya saya itu senangnya gitu. Saya lagi bingung kan, pulang dari Mesir bawa ilmu ini gimana? Gimana ini? Saya lebih baik kerja atau dakwah. Ternyata jawaban Allah dari rumah zakat. Udah fokus aja dakwah, saya support. Wah, enak sekali itu. Ini setelah ke beberapa negara teman-teman, masalah dakwah Islam itu adalah di situ. Bagaimana banyak negara yang ternyata nggak ada dai-nya karena ya kalau jadi dai nggak hidup. Ya. Di situ. Mereka punya keluarga. Paling mereka ada kalau ada weekend ngumpul-ngumpul. Baru jadi dai. Jadi part time dai gitu ya ibaratnya kan. Nggak bisa gitu. Jadi cuma part time doang. Ada yang mau mualaf ntar, mualafnya weekend aja katanya gitu. Karena apa nanti ustaznya lagi kerja kan gitu. Nah ini alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Ada kemudian satu part yang memegang bagaimana cara menyupport para dai. Ada dai juga yang udah siap untuk bergerak. Jadi kita sebenarnya ketika hidup di Indonesia cukup kita banyak utang sama Allah untuk bersyukur ya. Dengan kolaborasi. Dari kolaborasi ini banyak sekali menimbulkan manfaat yang luar biasa. Dari tempatnya Ustadz sendiri. Sekarang udah berapa persen yang bisa baca Quran? Kalau dari yang angkatan pertama yang saya angkatan pertama sampai sekarang itu kalau dari masyarakatnya 60%, 70% mah bisa sekarang. 60-70%. Iya. Termasuk dan bukan hanya anak-anak ya, ibu-ibu, nenek-nenek gitu ya, orang tua, bapak-bapak. Yang paling banyak memang anak-anak dominan. Ya kalau anak-anak malah lebih banyak dong. Lebih banyak ya. Seperti itu. Nah, kira-kira dampak perubahan yang sekarang ini dirasakan masyarakat, itu kan kalau misalnya datang dai gitu ya ke sana. Wah, program baru nih curi. Suuzon aja banyak. Suuzon. Ngapain ini? Ada apa anak muda nih gitu, bawa pemikiran apa nih? Iya kan gitu. Selalu gitu, tapi emang itu manusiawi sih. Ya, gak apa-apa. Mereka itu terjadi di mana-mana. Ingin menjaga masyarakatnya kan ya. Intinya mereka juga ini masyarakat jangan dikontaminasi gitu ya dengan pemikiran yang aneh-aneh dan seperti itu. Yang saya husnudonnya kayak gitu sih. Benar ya. Memang agak-agak suzon itu memang DNA-nya orang muslim juga gitu. Soalnya kadang-kadang kan ada pemikiran-pemikiran barat juga misalnya tuh pikiran itu juga kan disuzonin juga kan ibaratnya. Ada bagusnya juga. Jadi nggak mudah untuk masuk. Tapi kita masuk udah tertaaruf. Oh, ternyata bagus baru masuk. Ya, kayak gitu. Ada gerbangnya dulu lah. Ada gerbangnya dulu. Gitu. Awalnya saya dicuekin kan. Sudah bergerak gitu ya, termasuk saya juga ke desa susah, ke ini susah, tetapi setelah 3 tahun lah, setelah 3 tahun yang ngaji udah banyak, udah hampir 200 atau 300 lah anak yang ngaji, terus juga apa-apa udah banyak, ternyata dari desa butuh jalan nggak, kan ke sana jalannya cuma setapak sawah gitu ya, kita bangunin dari dana desa, alhamdulillah. Masya gitu. Allah. Makanya tadi yang saya ceritakan 3 tahun dana desa itu ngelirik gitu. Makanya kalau kata Allah kan wa qul i'malu, beramalah. Fasayarallah, sampai Allah melihat kamu, wa rasuluhu walil mu'minin. Sampai orang-orang beriman melihat action kamu. Insya Allah kita nggak perlu mengemis kepada mereka, mereka akan respon pada kita. Nggak perlu cari validasi, nggak usah. Langsung keluar sendiri ya. Langsung aja. Jadi dipantaskan dulu ya. Dipantaskan dulu, buktikan dulu. Buktikan gitu. dulu. Termasuk tadi bangunan-bangunan dari provinsi datang membantu bangunan. Berarti sekitar 5 tahun lagi kalau kita ke Sukabumi, Ustadz Miftah lagi nyalon nih. Biasanya kalau udah kemudian dipercaya masyarakat gitu kan, nah siapa tahu ada apa namanya amanah yang lebih besar lagi kan, kita nggak tahu kan gitu ya. Wah,
Jadi sekarang ini teman-teman kalau kedatangan program apa namanya squad dai ini adalah sebuah keberuntungan ya. Dan tentunya juga saya rasa masih banyak daerah yang sekarang ini belum terpapar ya. Iya. Mungkin aksesnya kurang, infonya kurang untuk sampai ke sana gitu ya. Nah, dan mungkin uang rumah zakatnya kurang. Ya, kalau kurang berarti mesti gimana nih? Dia harus funding terus gitu. Nah, berarti mesti lebih banyak lagi yang support. Iya, ya makanya kan? Mungkin nanti setiap kelurahan rumah zakat bisa mengirim dai-nya ke sana gitu. Benar. Ya. Itu bisa kalau diambil dari dana yang apa tuh? Zakat nih, bisa dari infak, sedekah, zakat. Semua bisa. Semua bisa. Kalau kepada dai itu masuk. Kalau untuk zakat ya kan ada 8 asnaf kan. Nah, itu di mananya tuh? Fisabilillah ya. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau penuntut ilmu juga tuh? Penuntut ilmu kalau di Mesir lebih Ibnu Sabil. Jadi perantau. Di sana perantau, ya di sana perantau, ditanya perantauannya buat apa? Ternyata buat nuntut ilmu. Biasanya dapat tuh. Beasiswanya adalah dari para perantau untuk penuntut ilmu. Namanya kalau di Al-Qur'an Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ya. Iya. Kecuali anak-anak yang dari Sukabuminya ini kemudian akan disekolahkan ke Mesir. Iya. Bisa pakai dana itu. Nah, di situ. Ya, jadi teman-teman, ya nanti mungkin kalau misalnya masuk ke Roro Zakat tinggal cari aja program ini gitu ya. Iya. Nah, kira-kira ajakannya apa nih untuk teman-teman yang baru tahu program ini dan ingin supaya ikut terpapar kebaikan ini biar kemudian mereka juga ngerasa ikutan. Misalnya nih di antara para murid dari ustadz ini ada yang kemudian jadi ustadz lagi gitu, kemudian jadi hafiz gitu, penghafal Quran. Yang donaturnya tinggalnya jauh misalnya ada di mana gitu di Papua gitu misalnya. Kenapa pahala itu kan? Dapat semuanya. Jadi dari manapun dapat. Memudahkan jadi ibaratnya. Kalau memang ingin membangun negeri ini sebenarnya salah satunya yang saya kasihan ya di kampung itu fasilitas rendah, akses pendidikan ke sana rendah, dan sebenarnya bukan orang kampung nggak mau baik, bukan orang kampung nggak mau bangkit, tapi SDM di sana minim. Makanya saya juga alhamdulillah mungkin ini juga takdir dari Allah. Tadinya kan sama dengan kayak mahasiswa lain, ketika sudah pulang punya ilmu banyak, pengennya apa coba? Ke kota, jadi kerjaan, jadi dosen, jadi apa gitu ya. Kampungnya ditinggalkan. Nah, sebenarnya orang kampung kan pengennya juga baik. Akhirnya yang tersisa di kampung ya ustadz-ustadz yang memang masih di sana gitu ya. Tidak punya karir untuk keluar. Nah, bagusnya memang si korporat ini tuh mencari dai-dai hebat. Lalu diutuslah ke kampung-kampung. Jadi mereka itu ingin bangkit sebenarnya. Makanya tadi kenapa kata saya di kampung saya banyak orang yang hafid dan potensi mereka tuh bagus sebenarnya. Tapi gak ada yang mengelola sebenarnya. Gak ada yang mengelola, gak ada yang mengedukasi, gak ada yang peluangnya ya tinggal ya. Iya. Tapi paling cocok emang kalau bertugas di sebuah kampung ya orang kampung itu ini apa yang paling orang daerah tersebut. Daerah tersebut satu bahasanya mudah, budayanya gampang kan gitu. Dan tadi izin masuknya bisa lebih siapa kamu, saya anak Aceh, saya anak si ini. Pasti ngobrol pakai bahasa Sunda kan? Iya. Nggak mungkin jatuh tiba-tiba dia pakai bahasa Batak udah nggak nyambung duluan gitu kan? Nah, ini uniknya rumah zakat tuh. Dipilih orang kampung tersebut gitu ya. Sesuai dengan hadis bicara sesuai bahasa kaumnya. Iya. Kalau kata Allah, falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum. Jadi jangan kalian semua kerja ke kota, jangan semua kalian pergi perang. Tapi sebaiknya ada sebagian yang belajar agama, pulanglah kepada kaumnya, ingatkan mereka. Masya Allah. Itu ya, dia taubah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan seperti itu. Makanya tadi yang saya sampaikan di Palestina itu bukan sekedar tentang orang terus berperang, tetapi juga ada di belakang itu orang yang berperan terus melahirkan generasi. Masya Allah. Jadi seperti itu penting. Pantesan waktu diserang dulu 7 Oktober masih ada wisuda ya? Masih ada wisuda. Kemarin baru wisuda. Walaupun di batu-batu gitu ya. Gitu. Masih ada wisuda gitu kan. Dan pasti ada yang mengedukasinya di belakang itu gitu ya. Soalnya kalau mau bukti bahwa edukasi itu penting, apalagi di daerah perang, contoh di Palestina mungkin ya gitu ya. Bagaimana nggak ada listrik mereka bisa punya telepon untuk di-charge itu masih bisa ngirim gambar. Ini kan udah luar biasa gitu kan. Udah nggak ada sinyal masih bisa. Udah nggak ada air bisa nyuling air loh. Aduh luar biasa sih. Mau diapain lagi ya? Ibaratnya mereka punya kayak semacam kalau bukan tanpa edukasi dan IQ yang lebih tinggi. Nggak bisa survive itu. Iya. Dulu Hiroshima Nagasaki sekali bom langsung bendera putih kan? Iya.
Tapi yang ditanyakan apa? Apa? Berapa guru yang tersisa? Masya Allah. Bukan berapa pasukan yang masih tersisa, tapi berapa guru yang masih. Karena dari situ bisa nanti melahirkan generasi berikutnya, lahir lagi bisa. Oh iya, benar. Oh iya, Jepang bangkitnya juga gitu ya? Iya, Jepang juga bangkitnya ketika dibom. Panggil guru-gurunya ya. Panggil guru-gurunya. Ini anak-anak generasi penerus ini harus dididik. Bangkitkan itu, gitu ya. Jadi kuncinya adalah di edukasi. Nah, jangan sampai kita walaupun negaranya terlihat merdeka, tapi sebenarnya juga kita nggak bisa ngapa-ngapain karena merdeka, tapi kita masih terjajah dengan kebodohan. Wah, ada pengalaman unik nggak waktu dari proses ini? Yang pengajarinnya uniknya susah. Dari sisi apa? Yang unik-unik ada yang dari jauh-jauh datang, atau kemudian ada yang sholatnya masih susah, Qurannya masih masih lucu, belajarnya gimana atau gimana, ada nggak? Sebenarnya banyak kalau cerita-cerita unik gitu ya. Kalau yang belajar Quran tadi yang lucu nenek-nenek sebenarnya. Ketika kita memperbaiki makhraj gitu ya, ternyata dia sudah gak ada giginya. Gimana makhrajnya? Gitu ya. Mak, kata saya, kan saya panggilnya emak gitu ya kalau kan nenek-nenek. Ini lidahnya tempelin ke gigi. Mak udah gak ada giginya katanya. Tempel gigi ya. Huruf apa yang kena gigi ya? Banyak gitu ya. Jadi gimana? Ya, kita nggak bisa kan. Jadi dia ke atas kan. Dan ada tho, ada ta di atas gitu kan. Dia gimana coba? Ya makanya ya kita mah rusuh aja maksudnya. Kalau kepada orang-orang gitu darurat aja, nggak apa-apa. Dari niatnya aja pahala dia. Dia mau belajar dan bahkan kalau dari saya ya pernah saya memiliki binaan nenek-nenek itu 18. Ya. Hari ini nyisa tinggal 3. Udah meninggal perlahan satu. Oh, astagfirullahaladzim. Satu. Saya pikir udah ke kota semua. Bukan. Jadi saya uniknya tuh mereka baru sampai Iqra 4 meninggal. Ya, Masya Allah. Baru ada yang sudah sampai Iqra 6 meninggal. Baru ada yang bisa baca Quran. Maksud saya adalah sebenarnya belum telat. Ya. Dan yang Allah lihat bukan masalah kamu meninggal dalam keadaan bodoh atau tidak, tetapi kamu sedang proses atau tidak. Jadi bukan hasilnya guys, tapi perjuangannya. Iya, yang saya lihat kan kata-kata teman-temannya, ini nenek ini kan belum bisa baca Quran meninggal. Yang penting dia sedang berusaha hari ini untuk bisa baca Quran. Masya Allah. Gitu ya. Emang Tuhan kita tuh benar-benar maha pemurah ya. Iya. Gitu ya. Berarti dulu warga itu adalah bisa dibilang kampung itu penduduknya mustahik ya? Iya, mustahiknya banyak sekali. Iya. Gitu. Itu hampir sekampung mungkin perlu dizakatin gitu. Iya. Kalau sekarang gimana? Udah ada yang menjadi muzaki? Sebenarnya rata-rata kalau dari muzaki dari segi ekonomi nggak bisa. Tapi sekarang banyaknya justru muzaki dari pendidikan. Masya Allah. Mereka kan sekarang udah banyak yang angkatan pertama dulu 2015 nih. Sekarang udah ada yang di Mesir beasiswa, sudah ada yang di Madinah beasiswa. Justru mereka yang hari ini sudah mulai bisa jadi muzaki itu. Jadi kalau mau menaikkan muzaki, kita di kampung saya pernah diberi beberapa modal untuk rumah zakat. Modal untuk kolam, modal untuk ini. Karena kemampuan masyarakatnya rendah, dikasih itu nggak jalan. Gitu. Jadi saya nggak bisa membangkitkan mereka jadi muzaki dari arah itu. Tetapi yang bisa saya lakukan sebagai seorang ustadz adalah mendidik mereka, membuka pemikiran mereka. Mereka jadi orang-orang yang bisa kuliah ke luar negeri. Mereka bisa jadi para hafidz Quran. Mereka bisa nanti kuliah ke Depok, ke Bogor, kemana. Setelah itu mereka jadi muzaki. Justru bukan dikasih support dana untuk membangun usaha, tetapi mereka dididik ilmunya, dididik edukasinya, dibuka cakrawalanya. Dari situ sebenarnya. Jadi justru ada sesuatu tabir yang tadinya tertutup kan udah jadi terbuka nih. Jadi dari terbukanya itu jadi membuka khasanah-khasanah ini ya. Iya. Aduh, jadi harapan warga jadi ada harapan cerah nih ya ibaratnya. Iya. Ini bisa diimplementasi ke semua desa kayak gini. Sekarang saya sudah menduplikat itu di Kota Sukabumi. Sudah sampai 23 titik kalau nggak salah. Oh, jadi bukan cuma satu tempat? Makanya sekarang saya pindah. Kalau dulu saya relawan inspirasi namanya. Relawan yang tinggal di desa. Ketika saya tahun 2000 berapa, akhirnya di desa sudah cukup lah. Desa itu saya melirik desa-desa lain gitu kan. Gimana nih? Oh, ternyata banyak juga nih yang ustadznya kosong, lobby-lobby mau gak kayak gitu. Ya udah mau, asal ada yang dukungnya gitu kan. Ya udah kita lobby masuk situ, bikin rumah Quran dengan branding yang sama gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan, oh ini banyak juga ini yang mau, dan saya juga gak kuat masalah dana, masalah ini dan lain sebagainya. Akhirnya coba saya lari ke kota. Di kota itu lebih produktif.
Karena supporting dana banyak sebenarnya kalau di kota. Yang nggak ada yang bergeraknya aja. Dan nggak ada sistem yang sudah jadi gitu yang bisa diduplikat. Nah ini saya menyusuri di kota. Kalau di kabupaten baru 2 titikan saya. Tapi kalau di kota udah nyampe 20 titik sejak 2022 gitu ya. Jadi ya datangi Ustadz, di sini masih ada pengajian nggak? Di sini udah nggak ada pengajian. Kemana? Kenapa nggak ada pengajian? Ya Ustadznya nggak ada yang gaji, nggak ada yang support, nggak ada yang dukung, nggak ada yang ini, ya mereka kerja tadi. Sekarang coba cek ke kampung-kampung, masih ada pengajian atau tidak? Yang saya miris adalah banyak yang nggak ada pengajian di sana. Ba'da maghrib hilang, ba'da asar hilang, mereka pada main game, mereka pada nongkrong-nongkrong. Salah satu alasannya di situ. Malah banyak yang sekarang adalah murtadisasi ya. Itu ada budgetnya. Dan itu PR kita. Dan itu budgetnya besar lagi, langsung dropping dari atas kemana-mana. Kira sesama negara Muslim, program ini Muslim jarang yang menjamah gitu ya. Ngerinya di kampung sebenarnya. Ya, kalau di kota-kota besar mungkin Depok banyak IT, banyak apa, di kampung nggak ada yang kayak gitu. Dan kalaupun ada IT hanya bisa diakses hanya orang-orang yang menengah ke atas misalkan, atau ada LTQ lemah tahfidz hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya uang atau bayar, atau kalau enggak kecerdasannya di atas lalu beasiswa dapat di situ. Sementara kalau di kampung nggak ada. Saya tuh mulai melirik itu tuh sejak dari Rumah Zakat awal inspirasinya. Setelah itu di kota kayaknya ini menarik dan bisa dilakukan kalau di kota. Pakai celengan sih kalau sekarang celengan. Dari Rumah Zakat stimulan buat sayanya. Buat bergerak, buat ekspansi, ngedeketin Ustadz, bawa kantong, martabak lah ya. Kayak gitu. Mereka setuju deal, mereka setuju deal. Tapi yang paling penting adalah ketika mendekati mereka, edukasi dulu gurunya. Itu yang paling penting. Kita sampaikan, tes dulu bacaan Qur'annya. Dan gurunya bukan saya, tapi orang kampung tersebut. Ustadz yang dulu nganggur, nggak ngajar lagi karena memang nggak ada yang mendukung. Sekarang Ustadz ngajar lagi, walaupun harus seminggu sekali. Kita dukung. Perlu mejanya, perlu ikro'nya, perlu Qur'annya, kita dukung Ustadz. Mereka semangat, walaupun gajinya 300.000, 500.000 mereka itu gitu ya. Mereka semangat. Cukup tuh di daerah tuh. Kalau bukan masalah cukup. Daripada gak ada yang ngegaji, malah ada jadi. Malah dari dulu mereka gak ada yang gaji sama sekali dari pemerintah. Gak ada yang gaji aja jalan ya. Gak ada gaji jalan, apalagi mereka dikasih 100.000 senang, dikasih 200.000 senang, dikasih ya seadanya kita yang dari hasil ini kan. Kita juga nggak bisa maksain, tapi yang paling penting disupport. Disupport dan diedukasi mereka. Kayak Qur'annya diedukasi, standar Qur'annya diedukasi, manajemennya diedukasi. Karena Rumah Zakat juga perlu laporan kan. Perlu laporan, perlu ini. Kita edukasi mereka. Ada rapat, ada kumpul bareng kayak gitu. Jadi guys, ini kalau kita lihat bahwa ya mungkin kita nggak selamanya bisa mengandalkan peran pemerintah. Mungkin banyak yang dipegang kali ya gitu. Kemudian sampai beberapa tempat mungkin nggak terjamah. Ini justru jadi peran kita gitu. Nggak usah nunjuk orang. Kalau ada kesempatan ini kita udah kontribusi apa gitu. Mungkin murtadisasi punya dana besar, di dropping dari luar besar untuk kemudian mengajak saudara-saudara kita untuk bergabung misalnya. Nah, siapa dia di umat ini yang menjadi kemudian perannya untuk menangkal itu semua, untuk menjaga saudara kita untuk tetap di akidah atau ya menjaga umat ini menjadi tetap solid. Tugasnya di mana? Tugasnya di kalian sendiri masing-masing. Jadi tugasnya ada di jempol kalian loh, bukan jauh-jauh kemana gini, di jempol. Nyari infonya gampang, cara ikutannya gampang, nggak perlu turun ke lokasi, cukup jempolnya aja. Yang turun timnya Ustadz, bener nggak? Jadi kayak gitu. Mudah guys, tugasnya mudah banget, semudah itu gitu. Jaraknya semudah jempol sama handphone, semudah itu. Tapi saya pernah punya bayangan begini. Kita tuh nggak tahu ya, misalnya kayak orang kemudian tertarik untuk ikutan berkontribusi tapi nggak bisa terjun, cuma bisa begini aja gitu misalnya kan. Tiba-tiba ketika penghisapan dia kaget, loh ternyata pahalanya menggunung segini banyak, dari mana aja gitu kan. Nggak tahu nih, nggak taunya gara-gara bantuannya, donasinya jadi ustadz, santri jadi ustadz mualafin sekampung. Kan kita nggak lihat. Gitu kan? Mereka jadi pada muzaki nanti ke depan dengan naiknya edukasinya gitu. Yang di mualafin lagi jadi ustadz lagi, dia udah meninggal nih. Saya punya mualaf jadi ustadz. Jadi ustadz orang Cina. Sekarang ada di Sukabumi. Masya Allah. Dia orang Bekasi pindah ke Sukabumi. Kerjaan sehariannya di emas, ngedrop. Pada itu kumpulin deh kata saya teman-temannya yang ngedrop, kita ngaji gitu ya. Udah mualafnya udah 2 tahun 3 tahun tapi gak ada yang ngurusin kan.
Kita belajar ngaji dan lain sebagainya. Sekarang jadi guru ngaji. Alhamdulillah. Sekarang tinggal di sana dong? Ada Sukabumi. Namanya Ko Asun. Oh, ada di sana. Sekarang jadi guru ngaji. Alhamdulillah. Waduh. Anak matahari ya? Son of sun. Berapa kampung lagi yang mau ditargetin sama Ustadz? Saya sebenarnya pengennya nanti, awalnya saya kan ini itu agar jadi brand ya. Ya. Agar jadi brand. Kenapa jadi brand? Agar juga banyak orang tadi yang tertarik untuk mendukung sebenarnya. Larinya ke sana. Ya. Semakin banyak yang mendukung. Jadi saya tuh kadang gejet ya. Ada orang yang mengatakan Indonesia buta huruf sekian persen. Siapa yang akan menyelesaikannya? Gitu ya. Iya. Mana? Siapa yang mendukungnya? Dan siapa yang akan turun ke kampung-kampungnya? Siapa yang akan menyusuri ke desa-desanya? Itu yang harus dipikirkan. Sebenarnya di desa sana tuh banyak orang yang ikhlas yang mau, tapi tinggal kita supportnya aja sebenarnya. Kita supportnya aja. Rencananya pertama saya per kecamatan dulu, satu titik biar jadi brand nanti enak. Sudah 7 kecamatan enak kan, gitu ya. Nanti setelah itu turun ke desa-desa. Sekarang sudah turun ke RW misalkan. Jadi kayak gitu rencananya, pengennya kayak gitu. Wah, kalau jadi pokoknya mau di ini Sukabumi dulu nih. Kalau saya sekarang sedang konsentrasi di Sukabumi dan mencoba kolaborasi gitu ya dengan siapapun yang mau mendukung, ahlan silahkan gitu ya. Insyaallah. Tapi alhamdulillah kalau saya bempernya rumah zakat. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman yang lain silahkan kata saya mencari. Yang penting kita sudah ada kumpulan, sudah ada brand, lalu kita berjalan mencari sebanyak-banyaknya yang mau mendukung kita. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi niatan seperti ini perlu dimiliki oleh banyak dai di setiap daerah masing-masing guys. Jadi mungkin ada alasannya Allah melahirkan kalian di kota itu. Mungkin ada yang lahir di Ambon, ada yang lahir di Palu, ada yang lahir di Makassar, Medan. Mungkin itu amanahnya Allah untuk kalian jadi orang seperti Ustadz Miftah. Kayak gitu. Saya kan awalnya nggak mau ya. Tapi pas begitu saya jalani, ini kayaknya takdir Allah saya harus di sini. Iya benar. Ya. Atau juga mungkin sudah ada yang menjalankan ini tapi masih sendirian gitu ya. Masih swasembada sendiri segala macam sendiri, nggak ada support. Bisa juga ngomongin rumah zakat ya. Siapa tahu bisa. Nah, tanya nanti kepada tim rumah zakat itu. Jadi proyeknya nanti bisa dikolaborasikan guys. Iya. Jadi segala peluang ini ada. Atau juga mungkin ada daerah yang mungkin udah mulai concern. Ya saya juga kepengen, kita nih kepengen belajar agama Islam. Tapi siapa yang nolong ini? Ustadznya siapa? Ustadznya siapa? Yang mau turun ke sana. Kirim juga itu infonya ke rumah zakat. Saya juga dulu awalnya gitu kan. Saya pengen bangun kampung, ilmu mah ada, tapi saya nggak punya amunisi. Udah daftar ke rumah zakat. Saya awalnya nggak kenal rumah zakat, rumah zakat. Saya di kampung di pelosok sana. Soalnya kadang-kadang mungkin ada daerah terpencil, terpelosok bukan nggak tolong. Emang nggak ada infonya. Gitu. Gak ada info. Dan bukan orang sana gak mau belajar, emang nggak ada yang mengedukasinya. Soalnya walaupun saya pernah ke Karawang tuh ya, di balik pembuatan jalan tol dulu, ada satu desa tuh nggak ada listriknya. Maksudnya, ya mungkin bukan karena mungkin nggak ada yang info kali di sini ada kampung gitu kan. Gak ada orda di sana. Di balik apa namanya tol segala macam, daerah situ nggak ada listrik gitu. Bagaimana? Tapi ada pesantren, pesantren, masjid itu nggak ada listrik. Sampai akhirnya urunan untuk kasih lampu-lampu yang nggak pakai listrik. Kadang kayak gitu saya menyaksikan banyak di kampung tuh kayak gitu. Setelah berkeliling ke akar rumput gitu ya. Itu banyak kondisi kayak gitu. Masjidnya sepi, kumuh. Nah, makanya itu miris sebenarnya. Ya, makanya diinfokan guys, proyek ini nggak bisa dilaksanakan sendirian, tapi perlu kebersamaan. Jadi orang-orang seperti Ustadz Miftah ini nggak mungkin bergerak sendirian, harus ada kolaborasi tentunya, harus ada bendera yang juga menyupport gitu. Dan nggak bisa cuma satu daerah ini doang, karena daerah Indonesia bukan cuma Sukabumi. Ada berapa titik udah 1.000 ya rumah zakat? Rumah zakat tuh udah 1.000. 1.000 ya Kang ya? 1.000. 1.600. Udah 1.600 saya kurang update. Walaupun 1.600 juga masih kurang ya kan? Masih kurang. Kalau untuk Indonesia mah banyak banget gitu ya. Dan menurut survei Indonesia adalah wilayah yang paling aman kalau ada perang dunia ketiga. Nah mumpung masih aman kita edukasi nih. Jangan sampai kita kejamah ya teman-teman semuanya. Waduh, ada pesan nggak untuk semua warga para dai di daerah yang belum tergabung atau masih punya niatan sama, atau mungkin ada warga yang cuma bisa nonton, oh saya kepengen daerah saya seperti ini, ada pesan nggak buat mereka atau juga mungkin info? Iya. Yang pertama sih yang paling penting kuatkan diri kalau mau jadi dai. Ya ada orang lain sebenarnya, gak ada orang lain. Itu yang harus dikuatkan adalah membangun diri. Biasanya Allah juga bukan gak mau bantu mereka, tetapi yang saya takutkan justru merekanya yang belum layak untuk dibantu. Maksud saya adalah pesan yang pertama adalah
Saya juga dulu awal kan tadi ya, bergerak dulu aja. Bergerak dulu saja sampai Allah menyaksikan kita. Itu yang pertama gitu ya. Jadi dari diri pribadi. Baru yang kedua, nanti silahkan cari informasi, dan menurut saya banyak kok. Kalau hari ini dengan era yang sudah terbuka, digital yang sudah terbuka, itu diakses di Google di apa gitu ya. Dan atau yang paling mudah yang hari ini sekarang karena saya sedang berbicara, bisa ke rumah zakat, coba dihubungi gitu ya. Coba cari kontaknya di online, lalu cabang terdekatnya di mana, sampaikan. Kalau tadi saya ngobrol dengan tim rumah zakat, silahkan gitu, ajukan proposal. Gitu ya, ajukan proposal gimana portofolio kampungnya, karena rumah zakat juga kan jangan-jangan support tenggelam doang juga, nggak ada juga gitu ya. Misalnya nggak bisa dijalani. Iya, nggak bisa dijalani gitu ya. Makanya kalau yang memang punya ide, punya gagasan, dai-dai hebat yang di kampung belum ada support dan lain sebagainya, bisa sebenarnya mendaftarkan diri dan lapor gitu ya ke rumah zakat, bisa Pak ya. Insya Allah itu bisa sebenarnya. Dan di sini guys, walaupun sudah berjalan ini, itu pun juga bukan pekerjaan yang mudah ya. Iya, bukan. Pasti banyak cobaan sekali, gitu. Dan Masya Allah Ustadz masih bertahan ya di sini, karena walaupun ada cobaan tapi nikmatnya juga luar biasa ya. Masya Allah. Saya bisa ketemu Mas Ari di sekarang berkah rumah zakat. Masya Allah. Kalau enggak kapan saya bukan orang terkenal, saya bukan orang yang saya ini justru yang beruntung bisa ketemu Ustadz ya, jadi tahu ada sebuah perjuangan yang ada perjuangan yang berada di kesunyian. Ini yang luar biasa guys. Kalau perjuangan di terang benderang banyak yang menongol di situ. Itu juga pengaruh sama niat gitu kadang-kadang. Karena lampunya banyak, kameranya banyak. Kalau di kesunyian ini kan Masya Allah, nggak ada yang lihat, nggak ada yang muji-muji. Masya Allah, itu kan butuh kekuatan juga untuk tetap bisa bertahan. Nah ini luar biasa. Dan sebagai bukti bagaimana kalau edukasi itu bisa merubah dunia. Kembali lagi teman-teman yang ada di Gaza contohnya, daerah seperti kecil sekecamatan dengan subsidi yang terbatas, yang di atasnya lapar, apalagi di dalam bumi, itu lebih lapar lagi. Yang gempur mereka senjata modern, Amerika, Perancis, Inggris, Israel, sampai sekarang masih bertahan. Modalnya banyak. Modalnya banyak, sebanyak-banyak. Mau radar orang ulet gerak kayak tahu, bukti nggak ketahuan juga gitu. Tapi kok gak hancur-hancur? Nah, nggak hancur-hancur. Mereka bisa bertahan karena pegang kuat akidahnya itu yang luar biasa. Dan setelah lihat Gaza, setelah lihat Ustadz perjuangan, rumah zakat perjuangan, ada quote ini yang kembali saya sebutkan. Hanya orang yang bertuhan tahu alasan untuk bertahan. Betul. Ayo ikutan program rumah zakat Sekuat Dai. Terima kasih Ustadz waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah ya. Amin, insya Allah, doanya ya. Siap. Mudah-mudahan tadi rumah zakat saya tuh makin besar dan makin mampu mengcover kampung-kampung yang, dan bukan hanya kalau Sukabumi masih kota lah, Sulawesi, Papua, dan punya ya di Papua punya, Sulawesi punya, Sumatera punya, pelosok-pelosok. Dan insya Allah Indonesia itu membutuhkan orang-orang yang mau datang ke kampung mereka untuk mengedukasi mereka. Ya, semoga seluruh penjuru Indonesia terpapar dengan program ini, dan kita akan tumbuh menjadi negara yang teredukasi. Amin, lihat yang tanpa akses saja bisa sehebat itu, apalagi kalau semua sarana ada, edukasi hebat, Indonesia akan jadi peradaban yang mutakhir di masa yang akan datang. Oke teman-teman, langsung aja share link ini ke semua circle teman-teman semuanya. Kalau kemudian melihat ini sebuah prospek masa depan yang luar biasa, cuma bisa bantunya lewat jempol, lakukan dengan jempol itu bukan sesuatu yang minim, itu yang luar biasa. Dan kalau perlu guys, siapa tahu, kita nggak tahu nih kemajuan Indonesia di masa yang akan datang, teman-teman nggak sadar, ternyata salah satunya dari jempol teman-teman. Nah, insya Allah kita akan ngopi-ngopi di jannah bareng Ustadz ini. Insya Allah kita masuk surga bareng ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih Ustadz, waktu Ustadz. Sama-sama Mas. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.